Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai batuk berdahak pada anak bersama dengan Dr. Johannes Ridwan SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Jo di segmen terakhir kali ini, karena waktunya terbatas juga begitu ya, langsung saja ke materi yang tadi sempat terpotong gitu ya, itu mengenai penanganan batuk berdahak di rumah gitu ya oleh orang tua. Karena kan takutnya gitu ya kalau penanganannya kurang tepat, kurang cepat, itu akan berdampak pada gejalanya jadi makin berat, si anak jadi makin gak nyaman, dan belum lagi nanti ada gejala-gejala tambahan lainnya, kan gak mau dong jatuh ke tahap yang seperti itu. Jadi treatment di rumah seperti apa sebelum tentunya dibawa ke dokter spesialis anak di rumah sakit? Silakan dokter. Pada pasien-pasien dengan batuk berdahak, biasanya orang tua harus lihat apakah dia ada pilek atau tidak. Kalau pilek ya bisa dikasih obat pilek ya, atau mungkin dikasih minum supaya ada yang bisa lebih encer ya. Gitu. Terus artinya, kalau misalnya dia tidur, pada saat tidur pas keadaan tidur ya ditengkurapkan. Oh, jadi posisi tidur juga diperhatikan juga, begitu ya. Dan mungkin yang jangan dilakukannya justru ya, karena kan ada beberapa orang tua yang inisiatif gitu ya, memberi antibiotik gitu, karena belum tentu juga kan penyebabnya itu kuman tertentu gitu ya. Itu yang nggak boleh juga ya dok ya. Terus kemudian tips-tipsnya juga mungkin pada saat tidur selain posisinya ditengkurapkan gitu ya, mungkin juga untuk menciptakan suasana kamar yang menyenangkan supaya si anak nyaman, mungkin bisa pakai air purifier. Iya, seperti itu gitu ya, aromaterapi dan sebagainya, supaya si anak jadi ngerasa lebih nyaman gitu ya dok ya, pernapasannya juga jadi lebih lancar mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya sudah dicoba cara-cara seperti itu dok selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari ternyata si anak tidak menunjukkan perubahan yang drastis atau signifikan begitu ya dok ya, jadi bagaimana tuh dok? Sebetulnya tergantung orang tua. Ya. Orang tua kalau merasakan bahwa batuknya sering mengganggu, ya, biasanya orang tua akan membawa langsung ke rumah sakit. Oke, ya. Nggak mesti nunggu berhari-hari. Nggak usah berhari-hari, karena bener. 1 hari dia batuk 5 kali masih mending. Lebih dari 10 kali orang tua, ini kenapa batuk terus, gitu kan. Dan biasanya mereka sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter anak, supaya tidak berkelanjutan. Oke, dan treatmentnya bagaimana dok? Mungkin supaya dahaknya ini cepat tuntas keluar hari itu juga gitu, bisa nggak sih berharap seperti itu, atau memang harus dikeluarkan secara bertahap ya? Atau tergantung dari jumlah dahaknya juga, atau tergantung dari jenis dahaknya juga ya? Jangan-jangan warnanya bukan bening tapi udah hijau atau apa, kan ngeri tuh. Pada saat pasien itu dengan pilek misalnya, kita harus obatin penyebabnya. Penyebab batuknya karena pilek, ya kita obatin pileknya. Kalau anak-anak yang tidak bisa ngeluarin dahak, sebaiknya jangan dikasih pengencer dahak. Oh begitu. Karena obat-obat pengencer dahak akan membuat dia lebih batuk. Jadi lebih batuknya lebih lebih banyak. Lebih intensif. Ya? Lebih karena intensif ya. Dia mau mengeluarkan dahak, tapi dia tidak bisa. Maka itu kadang-kadang anak tersebut dengan minum obat pencegah dahak, dia akan lebih batuk dan mungkin dengan muntah juga. Jadi selain tadi kan dilakukan pemeriksaan, kemudian jangan dikasih obat pengencer dahak yang tadi takutnya malah jadi lebih lebih intensif. Lebih intensif. Jadi obatnya tuh lebih ke apa tuh dok? Obatnya sifatnya tuh simptomatis saja. Oh, jadi mengatasi gejala aja, mengurangi gejala aja. Nah, penyebab utamanya nanti bagaimana? Penyebab utamanya kalau misalnya dia karena pilek, ya kita kasih obat pilek. Obat pileknya, terus artinya diikuti aja gitu ya sesuai yang dianjurkan oleh dokter gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata misalnya karena alergi atau penyebab tadi ada sinus atau mungkin jangan-jangan asma, bisa aja dong disertai gejala iringan gitu ya dok ya. Ini biasanya lebih ke edukasi ke orang tua gitu ya dok ya. Bagaimana untuk menghindari pencetus atau mengurangi angka kekambuhan, tipsnya juga bagaimana tuh biasanya? Kalau memang ada riwayat alergi berarti harus divakum, kasur, bantal, guling harus vakum. Ya. Boneka-boneka tidak boleh di tempat tidur. Boneka-boneka karena bulunya itu kita nggak tahu ya. Bulunya itu. Bahan-bahannya.
binatang piaraan, kalau dia memang alergi dengan bulu anjing atau kucing, ya itu Sebaiknya jangan dipiara gitu. ya, jangan Menghindari. didekatkan. Jangan, Gitu. jangan didekatkan gitu ya. Biasanya susah ya. Oke, atau tadi makanan atau mungkin faktor cuaca atau Ya. macam-macam ya dok ya, tergantung dari Kalau alergennya juga. sudah diatasi demikian, ya perlu dengan dilengkapi imunisasi. Oh, ada jadwal rutin yang perlu diikuti begitu ya dok ya? Misalnya imunisasi flu itu perlu diberikan. Oke, Supaya jadi jangan sampai dia kelupaan. tercover dengan komunitas sekitarnya. Kalau komunitas sekitarnya ada yang flu, mungkin dia akan mudah terserang kalau tidak dengan imunisasi flu. Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Jangan-jangan dianya udah makannya udah cukup, tapi karena memang suatu waktu lagi drop aja gitu, imunitasnya lagi rendah gitu ya, itu bisa aja terkena kambuh deh gitu ya dok ya. Jadi tadi jangan lupa untuk faktor internalnya berarti ya dikuatkan dengan imunisasi atau jadwal vaksin yang perlu diikuti secara lengkap. Kalaupun tertinggal juga nanti ya bisa diulang atau bagaimana tuh dokter? Kalau tertinggal bisa dikejar. Bisa dikejar. Kemudian dari pola makannya juga ya dok ya. Kadang-kadang kan orang tua nih terlalu bingung nih memikirkan pola gizi yang seimbang untuk anak tuh seperti apa. Ada yang memang perlu tambahan susu nggak, suplemen nggak, inilah vitamin, inilah itulah. Jadi sebenarnya pada intinya kalau untuk tips pola makan sehari-hari bagaimana tuh dokter? Yang penting makanan cukup sayur dan buah. Ya. Jangan makanan-makanan yang cepat saji. Jangan jangan diberikan makanan yang cepat saji gitu ya, atau mungkin tadi balik lagi ke cara kreatif orang tua gitu ya untuk menyajikan supaya anaknya ini kan ada juga nih yang picky eater atau yang memang nggak nafsu makan karena memang ada masalah tumbuh gigi, jadi dia mungkin GTM atau apa. Jadi perlu dilihat-lihat juga ya, ini salahnya di mana nih sehingga si anak kok jadi nggak mau makan dengan apa ya, dengan lahap gitu ya dok, atau mungkin teknik penyajiannya juga ya dok ya, yang mungkin banyak distraksi juga tuh yang akan Kalau dia makan misalnya susah dengan makan padat, mungkin satu tadi katakan tumbuh gigi bisa. Dua, makanan-makanan yang perlu dikunyah banyak, mungkin ada gusinya atau gigi yang berlubang. Mungkin perlu dilihat kembali. Itu bisa ke konsul ke dokter gigi anaknya juga gitu ya. Artinya selalu pantau tumbuh kembang si bayi atau anak sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Dan kalaupun memang ada perubahan-perubahan yang ternyata membuat si anak ini kok tidak tumbuh atau berkembang dengan semestinya, itu perlu dikonsultasikan ke dokter atau ke mungkin puskesmas terdekat, posyandu terdekat. Begitu ya dok ya, kurang lebih ya dok ya. Oke, dokter, kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini yaitu batuk berdahak pada anak. Karena kan terkesan hal yang biasa begitu ya, tapi ternyata tadi kompleks juga loh penanganannya. Jadi apa kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai batuk berdahak khusus pada anak ini? Silakan. Batuk berdahak pada anak biasanya kita harus tahu penyebabnya bagaimana. Kalau memang karena pilek, mungkin perlu diberikan obat pilek. Dan kalau sudah berkelanjutan, sebaiknya dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Oke, baik Dokter Jo, terima kasih telah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bawa banyak pencerahan gitu ya untuk khususnya ibu-ibu muda gitu ya dok ya. Terima kasih sekali lagi ya, sukses juga untuk Bethesda Hospitals-nya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan pemirsa, jangan lupa Senin besok dokterku temanya itu yaitu mengenal OA lutut lebih dalam. Bagi yang ingin bertanya silakan kirim via email ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya, nama, usia, tempat tinggal, serta pertanyaan detailnya ya. Dan atau juga bisa juga bergabung di dialog interaktif di 021-2520-666 pada Senin besok ya. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.